Saya mau sampaikan, Julius, saya mengasihi engkau. Amin. Saya mengasihi engkau. Amin. Apapun kau framing buat kami mengasihimu. Sebagaimana Kristus mengasihimu. Yes. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi kita berterima kasih kepada Julius Ya, yang selalu peduli terhadap pelayanan yang kita lakukan. betul. Saya rasa saudaraku satu-satunya mu'alaf, ya, mukallaf yang peduli dengan kita, Betul. itu Julius. Benar. Ya, jadi kita berdoa supaya kasih Tuhan menjamah hati Julius, Yes. kasih Tuhan membuka hati dan pikiran Julius sehingga Julius menemukan kebenaran yang sejati, Yes. kebenaran yang hakiki yang ada di dalam Yesus. Amen. Barik ilal jannah Yesus Kristus. Wow. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman dan saudara saya JDP Channel. Jamal Dodi Pasaribu. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya Komal? sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, saya channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pulau Mentawai, teman-teman ya, adalah suatu wilayah yang mayoritas beragama Kristen, tapi alhamdulillah, sekarang banyak sekali yang memutuskan mualaf, baik lantaran mereka menikah dengan orang-orang Muslim sehingga ikut agama suami atau istrinya, ataupun orang-orang yang akhirnya mendapatkan hidayah setelah melihat, setelah belajar dari teman-temannya yang beragama Islam. Kita tahu banyak sekali orang-orang Mentawai memutuskan merantau, baik ke Sibolga, Padang Sidempuan, dan juga kota-kota yang ada di Sumatera Barat. Jadi disitulah mereka mengenal yang namanya Islam. Setelah sekian lama hidup mereka, tidak pernah tahu tentang ajaran Islam. Harus kita akui, masih banyak daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang terisolasi, yang tidak mengenal Islam, teman-teman. Jadi jangan kalian pikir karena Indonesia mayoritas Islam, maka syiar Islam sudah tersebar ke seluruh Indonesia. No, teman-teman. Masih banyak daerah-daerah yang Islam itu belum dikenal oleh orang-orangnya. Contoh, wilayah-wilayah yang ada di Nias. Karena memang wilayahnya cukup terpencil. Begitu juga dengan Mentawai. Terus daerah-daerah di Papua. Pulau-pulau yang ada di NTT sana, teman-teman. Begitu juga dengan beberapa pulau yang ada di Maluku. Kenapa Islam belum dikenal di sana? Karena memang belum ada pendakwah yang ke sana. Belum ada Islamic Center yang berdiri di sana. Inilah menjadi tugas kita, menjadi ladang untuk kita mendapatkan pahala, agar kita aktif berdakwah di daerah-daerah seperti itu, teman-teman. Kita tahu Mentawai ya, itu mayoritas Kristen dan banyak yang akhirnya mualaf, ya gara-gara yang saya sebutkan tadi. Tetapi tentu saja para Polikarpus tidak akan membiarkan mereka mualaf, teman-teman. Akan terus dibujuk rayu, diganggu
Karena kita tahu orang-orang yang baru mualaf itu seperti bayi. Masih rentan sekali. Masih lemah sekali. Dan karena mereka tahu bahwa para mualaf ini adalah target yang gampang, apalagi di daerah mayoritas mereka, makin agresiflah mereka untuk menyesatkan saudara-saudara mualaf kita. Sekali lagi ya, saya gunakan kata menyesatkan karena secara pandangan ya, orang Islam yang sudah menyembah Allah yang benar, kalau ada yang keluar dari Islam itu sama saja dengan tersesat atau disesatkan. Orang yang akan masuk neraka. Sekali lagi ya, ini pandangan di Islam, tolong dihargai. Terus Jamal Dodi dan juga Effendi Usman, dua Polikardus yang cukup aktif di daerah Mentawai, ini mengatakan bahwa mereka berdua sangat mengasihi saya. Begitu juga dengan saya, teman-teman. Jangankan kepada dua orang ini, kepada orang-orang yang melaporkan saya saja, saya mengasihi mereka. Itulah bentuk ajaran kasih yang sesungguhnya, bukan kasih yang lip service. Saya ambil contoh. Pastor Sarah dulu ngutuki saya, teman-teman. Maki-maki saya, hujat saya sedemikian rupa. Tapi apa yang saya lakukan? Saya balas dengan kebaikan. Karena saya percaya, teman-teman, orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang berbuat zolim kepada kita, kalau kita balas kejahatannya dengan kebaikan, itu sama saja dengan menuang bara di atas kepalanya. Rudy Iskariot tahu itu. Dia merasakan bagaimana orang-orang yang dia jahati malah memperlakukan dia dengan baik. Beda dengan Oten-Oten. Saat dia konflik dengan Oten, bagaimana perbuatan Oten kepada dia? Bejat sekali, dia bilang. Dulu Rudy Iskariot dicari oleh FPI, oleh umat muslim. Tapi untuk keluarga Rudy Iskariot, orang nggak akan sentuh. Orang malah bantuin keluarganya. Disitulah dia malu semalu-malunya. Begitu juga saya kepada Jamal Dodi dan Effendi Usman ini. Bahkan saya pingin sekali kalau ada waktu ya, kita ngopi-ngopi lah. Apalagi kan dia juga tinggalnya di Tangerang kan gitu. Di Citra, Tangerang. Saya rasa bisa lah kapan-kapan kita ngopi bareng. Sekali lagi ya, atas nama sesama warga Indonesia. Saudara sebangsa setanah air. Dan saya sendiri cukup salut dengan kedua orang ini yang fokus masuk ke daerah-daerah di mana mereka ini sekarang lebih fokus ya untuk pelayanan di lapangan dibandingkan menjadi Polikardus di media sosial. Kalau kita lihat teman-teman mereka yang lain itu masih sibuk dengan hujatan-hujatan kepada Islam. Kedua orang ini sudah mulai mengurangi, paling yang ada tinggal sarkas-sarkas. Dan saya anggap itu hal yang wajar lah. Yang namanya sarkas itu kita nggak bisa hindari. Apalagi mereka ini kan Polikardus, teman-teman. Kita nggak bisa berharap mereka tiba-tiba dari seorang Polikardus, tiba-tiba menjadi orang yang sangat baik. Nggak mungkin, teman-teman. Orang butuh proses. Dan kita hargai proses mereka berubah jadi lebih baik. Dulunya penghujat Islam. Minimal sekarang nggak hujat gitu kan. Nyindir-nyindir ya masih oke lah gitu. Tapi kan nanti ke depannya ada harapan ini orang benar-benar bisa bertobat 100%. Dan sekali lagi, saya mengasihi mereka. Bentuk kasih saya kepada mereka, bahkan ya, kalau ketemu mungkin saya yang traktir gitu. Jadi kalau dibilang JDP sangat dibenci oleh Julius, ini salah total. Ngapain saya benci orang-orang ini? Apa yang kalian sampaikan, kalau itu kritik yang bagus, kita akan dengar. Termasuk kritik perhatian umat muslim kepada daerah-daerah yang rawan untuk dimurtadkan. Kita berterima kasih. Jadi kadang-kadang kita butuh orang-orang seperti mereka supaya kita terbangun. Supaya kita sadar bahwa kita ini sedang dibombardir, teman-teman. Ya. Jadi kalau dibilang saya adalah satu-satunya mualaf yang peduli dengan mereka, ya betul gitu, mungkin ya. Saya nggak tahu kenapa mualaf lain nggak ada yang peduli dengan kedua orang ini gitu. Kalau saya peduli. Kalau kalian butuh bantuan, sampaikan saja. Oke? Dan kita dengarkan dulu teman-teman, bagaimana kedua orang ini ya. Dan di sini saya disclaimer dulu supaya jangan nanti dibilang kita ngefitnah Polikardus ini. Ya, kalian bisa lihat teman-teman, di sini dia bikin judulnya Julius Meradang.
di desa ini 90% mukalaf sudah kembali kepada Yesus. Tinggal 2 kakak lagi yang bertahan. Waduh, mantap buat 2 kakak yang masih bertahan imannya, artinya kalian istiqomah. Nah, ini yang paling mantap nih teman-teman. Ada 2 kakak yang masih bertahan di desa ini teman-teman. Ya, di desa ini. Di mana desa ini sedang dibombardir oleh 2 Polikarpus ini dan tentu saja donatur-donatur di belakang mereka. Jadi kita harus gercep juga sebenarnya teman-teman. Ya, karena kita lihat sudah 90% yang berhasil mereka sesatkan. Sekali lagi ya, dari pandangan agama kami, keluar dari Islam, mualaf yang sudah berhasil selamat, kalau kembali ke agama lamanya, itu sama saja meninggalkan emas, meninggalkan keselamatan. Kita dengarkan dulu. Punya semangat yang membara di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak mudah dirayu, tidak mudah dibujuk, tidak mudah diajak untuk meninggalkan Yesus, karena agama tidak menyelamatkan, gereja tidak menyelamatkan, tempat-tempat ibadah tidak menyelamatkan, sinode tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita semua adalah Yesus Kristus. Nah, bagaimana saudaraku? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah kita lagi di pedalaman Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang kita lakukan ini semua demi Injil Kristus. Hambanya Evangelis Effendi Usman dan saya, saudaraku, tetap menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Yes. Haleluya. Jadi ini adalah daerah yang digoreng oleh Julius ya saudara. Di video kita yang ada di sini itu dia goreng saudara. Tetapi tidak masalah. Biarlah dia goreng itu saudaraku sampai matang sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Yes. Wow. Yes. Jadi itu saudara yang terkasih. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara dan semua orang yang tinggalkan Tuhan, kembalilah. Kembalilah dari jalan yang menyimpang. Masuklah dalam jalan kebenaran dan hidup. Seperti yang sering disampaikan oleh hambanya apa saudaraku? Tarik ilal jannah. Tarik ilal jannah. Yasu'ah wal Malik. Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Yes. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudaraku, ayat ini harus terus kita perdengungkan. Ya. Ayat ini harus terus kita perdengarkan. Kenapa? Banyak orang bilang, kenapa sih Bang Pendi itu selalu Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kok tidak pernah naik kelas? Karena ini yang dibutuhkan oleh semua manusia. Iya, betul. Sangat dicari-cari oleh ribuan manusia yang ada di sekitar kita. Betul. Kenapa orang Kristen tidak pernah lagi mencari jalan yang benar? Karena sudah diberikan. Oh Tuhan Yesus, tunjukkan saya jalan yang baik. Enggak pernah lagi. Betul. Karena Yesus adalah jalan yang benar. Betul. Oh Tuhan Yesus, berikan saya agama yang baik. Enggak ada lagi. Karena semua sumber kita adalah Tuhan Yesus. Wow. Harapan kita itu Tuhan Yesus. Wow. Ya, semua yang kita inginkan itu ada pada Tuhan Yesus. Yes. Maka kita tidak bisa lagi menoleh ke kiri dan ke kanan, dan kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Yes. Karena di dalam Dia, Bapak Ibu, di dalam Dia semuanya ada, saudaraku. Ada. Dalam Yesus ada kebenaran, dalam Yesus ada jalan, dalam Yesus ada kehidupan. Maka satu-satunya pribadi yang pernah hadir ke dunia ini yang mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa, itu hanya Yesus. Wow. Sebenarnya kalau kita renungkan, saudaraku, kalau kita pikirkan, apa sih yang tidak bisa diperbuat oleh manusia di luar Yesus? Semua diperbuat, saudaraku. Hanya satu yang tidak bisa dibuat oleh manusia di luar Yesus. Kekayaan, banyak orang kaya di luar Yesus. Sukses, banyak orang sukses di luar Yesus. Banyak sultan-sultan di luar Yesus yang tidak percaya kepada Yesus. Banyak orang bermegah di luar Yesus. Banyak orang hebat di luar Yesus. Iya. Banyak orang melimpah harta kekayaan di luar Yesus. Iya. Tetapi saudaraku yang dikasih dan Bapak Ibu semuanya, untuk masuk surga tidak bisa kita dapatkan di luar Yesus. Wow. Maka satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga itu Yesus. Yes. Kenapa kita terus-terusan memberitahukan tentang Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, karena semua manusia ingin masuk surga. Yes. Tidak ada satu manusia pun yang ingin masuk neraka. Itu Wow. tidak ada. Semua manusia merindukan surga.
Semua manusia hidup di dunia ini, bagaimana dia bisa mengharapkan surga? Tapi harus diingat oleh manusia, surga itu bukan kita dapatkan dengan usaha kita, dengan tenaga kita, dengan pahala yang kita kumpulkan, dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi yang membuat kita masuk surga adalah dengan iman, percaya kita kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kecuali tidak ada orang yang mengharapkan surga. Hidup kita di dunia ini berapa tahun, saudaraku? 70 tahun. Betul. Lewat daripada itu, sehebat apapun kekayaan kita, sudah tidak bisa kita menikmati dunia. Betul. Makan enak udah nggak bisa lagi. Sekarang banyak umur orang 40 tahun sudah nggak bisa makan enak. Sudah tidak bisa lagi menikmati ini, menikmati itu. Betul. Tapi masalah surga itu, saudaraku, itu kita dapatkan hanya dalam Yesus. Manusia ini butuh Yesus. Wow. Ya, dan apapun yang kita miliki ini tidak akan kita bawakan ke sana nantinya. Yes. Takkan ku bawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggalkan semua. Pada akhirnya saat ku kembali Ke surga. Kita tinggalkan semua ini. Makanya Alkitab mengajarkan kita, saudaraku, supaya kita banyak berpikir perkara-perkara di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Iya. Bukan berarti juga kita tidak boleh berpikir dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Betul. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, berusaha. Harus itu bekerja dan harus itu berusaha. Tetapi sesibuk apapun kita dalam pekerjaan, dalam usaha kita, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Betul. Yesus mengajarkan kepada para muridnya, engkau hidup bukan hanya dengan dari roti saja. Iya. Itu saudaraku. Silakan saudaraku. Nah, itu Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana baiknya Tuhan Yesus. Yes. Kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Yes. Sehingga saudara yang terkasih, saudara diberikan kesempatan. Jangan gunakan kesempatan ini untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saatnya ambil keputusan. Kesempatan yang besar masih ada. Selama napas masih ada di dalam badan, pikirkanlah itu. Kemana saya akan pergi setelah meninggoy? Saudara pikirkan, lihat ini ciptaan Tuhan Yesus luar biasa. Betapa anugerahnya, dahsyatnya. Hebatnya. Kepada orang yang tidak percaya, kepada orang yang percaya, diberikan menikmati ciptaan Tuhan Yesus ini semua. Yes. Nah, saudara yang terkasih, kesempatan itu masih ada. Mumpung ada kesempatan, pikirkan jalan kebenaran dan hidup. Kemana saya nanti setelah meninggoy? Kemana? 2 tempat lagi menunggu saudaraku. 2 tempat. Orang semua bisa berkata, saya punya sorga. Tuhan kami adalah pencipta. Ya, semua orang bisa berkata begitu. Tapi saya mau sampaikan, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu sorga. Tidak banyak. Yes. Pikirkan saudaraku. Jangan saudara berpikir ke sorga. Tetapi sesungguhnya itu adalah sorga khayalan. Jangan saudara berpikir sedang bertuhan. Sesungguhnya Anda sedang berhantu. Ya. Saya sering sampaikan, Tuhan yang benar tidak perlu dibela. Dengan menjadi Kristen, Anda tidak perlu lagi repot-repot membela Tuhan, membela Nabi, membela kitab. Dengan menjadi Kristen, Anda akan dibela oleh Tuhan. Yes. Analaita. Hah? Analaita. Analeuita. Analoita. Salah itu Analeuita. Analeuita. Analoita. Siap. Terima kasih. Surat Sabeu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saatnya berpikir. Mumpung ada kesempatan, mumpung masih ada orang memberitakan. Saudara ingat kisah Lazarus? Ketika dia berkata, saudaraku, aku ingin supaya orang keluargaku yang ada di dunia mendengar. Apa kata Tuhan? Bukankah ada di sana orang-orang yang menyampaikan? Nah, saya dengan Effendi Usman, saudaraku, hambanya yang luar biasa. Kami menyampaikan tiada jenuh. Sehingga nanti, saudaraku, tidak ada tuntutan, kami tidak menyampaikan. Kami Yes. sampaikan. Yes. Supaya nanti ketika ada orang yang meninggoy, saya pernah mendengar dari hambanya Evangelis Effendi Usman. Saya pernah mendengar dari JDP bahwa jalan kebenaran dan hidup itu adalah Yesus. Sehingga saudaraku tidak ada penyesalan. Itu penting. Itu penting saudaraku. Secara nurani, secara
batin, bodoh kita di Indonesia ini jadi minoritas. Bodoh saudaraku. Tetapi untuk keselamatan kami rela. Seperti hambanya Pendi Israel. Dia tinggalkan, dia juga dibuang saudaraku, diusir. Tetapi dia tidak peduli. Demi apa? Keselamatan. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu butuh pengorbanan. Betul. Butuh pengorbanan. Saatnya saudaraku. Jangan ragu-ragu lagi. Yes. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Yes. Selamat. Memang ada harga yang harus kita bayar, Ya, saudaraku betul. ya. Harga yang harus kita bayar itu harga yang sangat mahal. Sebagaimana kita ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang mahal, darahnya yang hebat, darahnya yang dahsyat, menyelamatkan kita umat-umat manusia, itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Dia rela mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, karena begitu besar sayangnya kepada kita, begitu besar kasihnya kepada kita, dan begitu besar cintanya kepada kita. Ya. Begitu juga saudaraku, kita semuanya, ketika kita ambil keputusan mengikut Yesus, keputusanku, kita harus siap dibenci, harus siap dihina, harus siap diolok-olok. Kita harus siap dibuang oleh keluarga, saudaraku ya. Ya, betul. Harus siap kita dibuang oleh keluarga, harus siap kita tidak diakui oleh keluarga. Bahkan saya, Bapak Ibu tahu semuanya, bagaimana saya dianggap anak durhaka. Ya, saya dianggap anak durhaka, tetapi saya tidak marah karena mereka tidak tahu apa yang mereka sampaikan. Kita terus tunjukkan buah-buah pertobatan. Lambat laun mereka melihat, Ya. menyaksikan, merasakan bagaimana perubahan karakter saya selama mengikut Yesus. Begitu juga saudara saya yang hebat luar biasa, Bang Jamal Dodi Pasaribu, Bang JDP. Dia tunjukkan bagaimana perubahan karakternya selama mengikut Yesus. Bahkan keluarganya yang belum percaya kepada Yesus waktu itu, satu-satunya orang yang percaya kepada Yesus waktu itu, Bapak Ibu, itu hanya Bang JDP. Ketika mereka melihat bagaimana susahnya Bang JDP, menderitanya Bang JDP selama mengikut Yesus, mereka mencoba membujuk supaya kembali ke agamanya, supaya meninggalkan Yesus. Bang JDP tetap bertahan. Sekalipun susah, sekalipun menderita, Betul. dibujuk, dirayu, karena keluarga tidak tega melihat penderitaan Bang JDP. Ada adiknya tidak tega melihat penderitaan Bang JDP, tapi dia tunjukkan bahwa di dalam Tuhan sekalipun kita menderita, ada satu sukacita yang tidak bisa kita gambarkan, yaitu keselamatan. Direndahkan saya. Karena apa? Beli bodrek pun tak sanggup setelah jadi Kristen. Direndahkan, dihina, tapi tidak apa-apa saudaraku. Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Begitu besar kasih Bapa Yahweh kepada kita, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup dan selamat. Ayat begini saudaraku, hanya ada di kitab orang Kristen. Yes, yes. Makanya kitab orang Kristen itu kitab orang jujur, saudara. Ya, betul. Mau bagaimanapun digoreng di luar sana, Ya. kitab orang Kristen itu kitab orang jujur. Jujur sekali. Ya, sehebat apapun rasul yang tertulis dalam Alkitab, sehebat apapun nama rasul yang tertulis dalam Alkitab, saudaraku, kalau rasul tersebut melakukan kesalahan, tetap dicatat dalam Alkitab. Ya. Ya, artinya satu-satunya kitab orang jujur di muka bumi inilah kitab kita, saudaraku. Firman Tuhan itulah kitab yang paling jujur, kitab yang sangat jujur. Wow. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Kalau yang lain, saudaraku, berusaha ditutupi, Tutupi, Ya. dibela. dibela. Oh, ini tidak begini, oh tidak begono, oh kamu ini penistaan ini, kamu ini salah, kamu penistaan, kamu harus ditangkap. Tangkap. Kita harus seruduk dia karena menghina ini kita, karena begono, karena begini. Tapi di dalam kekristenan, Bapak Ibu, segala sesuatu ditulis, dicatat, dan terbuka lebar. Satu lagi, saudaraku. Bukan internet, Betul. bukan internet yang membuka, ya, tapi Tuhan yang membuka Yes. segala sesuatu. Apa, saudaraku, satu lagi? Orang saudaraku berusaha mati-matian untuk membela Tuhannya. Kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan Tuhan yang membela umatnya. Yes. Tuhan yang rela mati buat umatnya. Yes, haleluya. Kepercayaan lain Bapak Ibu Saudara, umatnya disuruh mati-matian sampai meninggal untuk membela umatnya. Kepercayaan lain, dia untuk membela umatnya rela memenjarakan orang. Tetapi Kristus tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia yang berkorban. Yes. Dan itu hanya ada di Tuhan orang Kristen. Yes. Wow, hebat, dahsyat, Hebat. luar biasa.
Nah, itulah Bapak Ibu, beginilah situasi dusun yang kita masuk di pedalaman Mentawai. Ya. Saya bersama saudara saya Bang Jamal Dodi Pasaribu alias JDP. Haleluya, Jamal Dodi Pasaribu. Nama Nah, yang dibenci, ya, nama yang dibenci oleh Julius HMC. Demikian juga hambanya ya. Nama itu sangat dibenci oleh dia. Nama saya juga dibenci, saudaraku. Jadi kemanapun kita berangkat, kemanapun kita pergi, selalu dipantau. Saya mau sampaikan, Julius, saya mengasihi engkau. Amin. Saya mengasihi engkau. Amin. Apapun kau framing buat kami mengasihimu. Sebagaimana Kristus mengasihimu. Yes. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi kita berterima kasih kepada Julius Ya, yang selalu peduli terhadap pelayanan yang kita lakukan. betul. Saya rasa saudaraku satu-satunya mu'alaf, ya, mukallaf yang peduli dengan kita, Betul. itu Julius. Benar. Ya, jadi kita berdoa supaya kasih Tuhan menjamah hati Julius, Yes. kasih Tuhan membuka hati dan pikiran Julius sehingga Julius menemukan kebenaran yang sejati, Yes. kebenaran yang hakiki yang ada di dalam Yesus. Amen. Barik ilal jannah Yesus Kristus. Wow. Al-Haq, kebenaran yang sesungguhnya itu Yesus. Yesus. Jalan sesungguhnya itu Yesus. Makanya kalau kita tidak menemukan jalan, kita tersesat. Maka Yesus juga berkata, engkau di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena kita tersesat. Maka satu-satunya supaya kita sampai ke surga, sampai kepada Tuhan, kita harus ikuti cara Tuhan. Wow. Apa itu cara Tuhan? Percaya kepada putranya yang tunggal, kepada firman-Nya. Itulah cara Tuhan. Kita harus ikuti aturan Tuhan. Sama dengan kita menabung uang di sebuah bank, saudaraku. Baik bank BCA, bank Mandiri, bank BRI, bank apapun. Sebanyak apapun kekayaan kita, saudaraku, kalau kita tidak mau ikuti aturan sebuah bank, Ya. kita tidak akan bisa menyimpan uang di bank tersebut. Betul. Ya, sehebat apapun kesuksesan kita, sehebat apapun kekayaan kita, sebanyak apapun uang kita, kalau kita tidak mau ikuti aturan bank itu, kita tidak akan bisa menyimpan uang di bank tersebut. Kalau kita simpan di BCA, kita harus ikuti aturan BCA. Begitu juga kalau kita ingin masuk surga, kita harus ikuti cara Tuhan. Apa itu cara Tuhan? Berjalan di jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita, yaitu firman-Nya, saudaraku. Amin. Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya bersama dengan saudara saya Bang JDP mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Yes. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan ke dalam doa syafaat Bapak Ibu semua, agar lewat pelayanan kita banyak anak-anak Tuhan di pedalaman itu imannya dikuatkan, imannya dibangkitkan, dan mukallaf bisa kembali kepada Kristus lewat kesaksian dan pelayanan yang kami lakukan. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Bang JDP, ada nomor rekening di deskripsi. Iya. Begitu juga kita Bapak Ibu, kita ada taruh nomor rekening di deskripsi. Betul. Nama Effendi Usman, nama Jamal Dodi Pasaribu. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang atau mendengar atau menemukan ada orang yang mengatasnamakan pelayanan kami, Mengatasnamakan yayasan, mengatasnamakan pendeta. yayasan, mengatasnamakan pendetaan, segala macam untuk membantu pelayanan kami, Bapak Ibu jangan berikan. Kalau Bapak Ibu ingin mentransfer, kalau nomor rekening bukan atas nama kami, Iya. itu bukan untuk membantu pelayanan kami. Karena kami tidak pernah menyuruh orang lain Ya. untuk mengumpulkan donasi bagi pelayanan kami. Itu saudaraku ya. Ya, betul. Karena saya sudah pernah kena, saudaraku, menggunakan nama saya, jadi mesti hati-hati ya, saudara. Kami tidak pernah mempercayakan komunitas lain di luar YouTube, saudaraku ya, atau komunitas apa namanya itu, ada kumpulan-kumpulan lain, itu tidak, saudaraku ya. Bahkan yayasan lain atau apapun, saudaraku, kami tidak pernah percayakan itu untuk menjembatani pelayanan kami. Jadi kalau bukan nama saya dengan hambanya, itu berarti palsu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan
pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini, yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini. Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semuanya. Semua pendeta, Pak. Semua Jadi kita pendeta. baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya, Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali Masa? berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di Kolong. Baru inilah ya. Baru ini, Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka lucu-lucu aja lah dua orang ini memang ya teman-teman ya. Tapi apa ya? Karena dua orang ini kalau disuruh debat ya mereka nggak punya kapasitas sih. Karena kita udah buktikan ya para murtadin ini sebenarnya mereka nggak ngerti sama sekali tentang ajaran baru mereka dan mereka nggak punya kapasitas untuk diskusi. Nanti ujung-ujungnya malah ketahuan mereka bidat. Kalian boleh lihat contohnya Fatimah Sakdia ya atau Fatimah Sedekah, di mana dia adalah seorang murtadin yang dulunya sangat dipuja-puji. Setelah beberapa kali diskusi, akhirnya terbongkar bahwa dia Oneness. Dia sendiri bingung, apa itu Oneness gitu kan. Karena memang orang Kristen itu 80% lah. Itu nggak tahu tentang Oneness Unitarian. Zaman dulu 90% yang nggak tahu. Kalau sekarang mungkin tinggal 80. Karena berkat edukasi yang terus kita sampaikan. Inilah yang membuat banyak orang Kristen itu akhirnya menghindari debat. Daripada nanti habis debat-debat mereka malah dibidat-bidatkan oleh teman Kristennya sendiri. Saya berani jamin Effendi Usman kalau kalian kasih dia diskusi akan terbongkar warna corak dari iman dia. Akan ketahuan dia nggak ngerti tentang kekristenan. Sama seperti Edis teman-teman. Bayangkan ya, orang yang senior Edis saja yang dia bilang sudah 10-an tahun dia belajar untuk berdiskusi lintas iman. Akhirnya apa? Ketahuan kan? Pemikiran dia tidak sesuai dengan Kristen pada umumnya. Itu yang akan terjadi. Ya, ini teman-teman harus tahu. Itulah kenapa mereka menghindari dan dua orang ini mengambil keputusan yang menurut saya pintar. Pintar teman-teman. Mereka mengambil segmen yang berbeda. Karena kalau di Kristen itu, baik itu yang debat, ya, terus yang reaksi pemberitaan, maupun yang turun ke lapangan, itu tiga-tiganya ini disokong atau disupport habis-habisan. Ini agak berbeda dengan di Islam, teman-teman. Kalau berita dan reaksi itu biasanya tidak didukung oleh para penonton. Paling adalah berapa persen penonton gitu. Tapi secara mayoritas, orang akan mensupport yang debat-debat. Begitu juga dengan kegiatan di lapangan. Ada supportnya, tapi tidak sebesar pendebat. Tidak sebesar orang-orang yang fokus ke diskusi. Bahkan kadang-kadang saya sedih juga gitu. Ini kita curhat ya teman-teman ya. Arimatea itu sering kegiatan di lapangan. Ustadz Iwan itu gila. Kalian suruh kemanapun tempur dia. Kalian suruh tidur di masjid manapun dia tidur. Dia nggak perlu tidur di hotel. Bahkan di lantai masjid dia tidur teman-teman. Tapi yang support pergerakannya ya sangat sedikit teman-teman. Kita sedihnya di situ. Beda dengan yang muncul di medsos debat-debat. Itu sokongannya luar biasa. Saya tahu betul karena semua saya masuk gitu teman-teman ya. Di dunia debat online saya masuk, teman semua gitu kan. Teman semua. Begitu juga dengan yang di lapangan. Saya masuk kedua-dua segmen ini. Dan saya tahu betul bagaimana di Islam itu ketimpangan tuh begitu besar. Saya ambil contoh ya. Kalau saya aktif buka komal-komal diskusi, terus saya sounding untuk kegiatan, itu donasinya kencang. Lumayan kencang supaya bisa mensupport kegiatan kita. Itulah kenapa waktu saya masih punya HMC, kegiatan-kegiatan saya tuh bisa cepat. Tapi begitu kayak sekarang, hanya fokus di reaksi dan debat, kegiatan kita mandat. Bahkan 1 minggu aja, kita lagi galang untuk sekolah mualaf HMC, donasinya 0 teman-teman. Bayangkan, donasinya 0. Inilah yang membuat mungkin kita harus pertimbangkan aktif kembali di ranah diskusi.
aktif kembali buka komal gitu. Terus mereka berdua teman-teman ya, sekarang secara rutin mendatangi desa-desa, di mana desa-desa tersebut banyak orang yang mualaf. Yang jadi pertanyaan, ngapain gitu kan? Jelas, kalau kamu mendatangi desa-desa yang mualaf itu, pasti tujuannya, ya ingin mengajak mereka kembali ke jalan yang nggak benar. Sekali lagi, menurut pandangan kami, mengajak mereka untuk kembali ke agama lamanya, kan tujuannya itu. Dan ini yang mereka lakukan teman-teman. Dan yang sayangnya dusun ini belum ada Islamic Center, dan saya agak ragu apakah ada ustadz di situ. Kalaupun kadang-kadang ada yang ngerti agama, tapi yang ngerti agama ini sibuk dengan nyangkul, sibuk dengan kehidupannya gitu, sehingga nggak bisa fokus untuk bisa mengajar kepada para mualaf-mualaf yang ada di sana. Itulah saya bilang kadang-kadang mualaf-mualaf center ini terlalu terfokus di kota-kota besar aja. Kita kekurangan yang di daerah. Karena begitu dibuka di daerah, kadang-kadang kendalanya ya nggak bisa jalan gitu. Kita nggak sanggup untuk operasionalnya. Ini harus dicari nih formula supaya bisa merata ya. Bagaimana supaya Islamic Center, mualaf-mualaf center itu bisa ada di daerah-daerah sampai pedalaman-pedalaman. Terus mereka dua memfitnah kalau saya suka menggoreng konten-konten mereka. Padahal mulut mereka sendiri yang menyampaikan. Kan begitu. Mereka sendiri yang buat judul, mereka sendiri yang menyampaikan, sama seperti yang konten mereka buat kali ini gitu kan. 90% mukalab sudah kembali. Artinya mereka ingin mengatakan bahwa dulunya desa ini 90% sudah mualaf. Tapi sekarang berhasil mereka ajak kembali kan gitu. Mereka yang ngomong. Kok jadi saya yang disalahkan gitu. Harusnya kalian terima kasih saya bantu promosi. Mana tahu oten-oten yang nonton di channel ini jadi mendukung pergerakan kalian. Saya ambil contoh dulu Pak Ibnu Kolam ya. Pak Ibnu Kalam galang donasi di tempat Rudi Iskandar, nggak ada yang bantuin. Malah saya yang suruh bantu itu Rudi Iskandar, banyak yang bantu. Begitu juga Edis. Edis nggak bisa pulang dari Singapura. Di channel saya ini, ya channel yang kemarin, Hidayah Mualaf Channel, itu saya sounding, saya kasih tahu nih lihat di kondisi Edis, ini chattingan Edis. Bantu Edis ini teman-teman Kristen ya. Dan penonton saya banyak orang Kristen. Akhirnya apa? Banyak yang bantuin kan. Di situ dia jadi kenal sama Sofiatul. Sofiatul nonton juga rumahnya. Aduh, mereka ini lucu-lucu kadang. Terus dibilang bahwa orang-orang itu pinginnya kan masuk surga. Yes. Tidak ada satupun orang yang nggak ingin masuk surga. Cuman yang jadi pertanyaannya, surga yang seperti apa gitu. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Kalian lebih pilih ada tempat namanya neraka, tapi di neraka tersebut ya, di tempat yang namanya neraka tersebut, lengkap. Semua permintaan kalian dikabulkan. Atau suatu tempat yang tulisannya surga. Tapi di dalamnya, kalian disuruh nyanyi-nyanyi, ya. Kalian disuruh jadi pelayan, gitu kan. Karena dibilang hidup seperti malaikat. Malaikat kan pelayan, teman-teman. Malaikat gak punya keinginan. Gak punya kehendak bebas. Apalagi ditulis apa? Memuji dan menyembah selamanya. Wih, nyanyi terus, wah gitu kan. Selamanya, nggak ada istirahatnya. Nggak ada lagi kenikmatan-kenikmatan. Kalau di bumi, masih bisa makan enak. Masih bisa lari-lari, main bola gitu kan. Ada. Di surganya nggak ada. Kalian mau masuk nggak tempat yang seperti itu? Tapi tulisannya surga, teman-teman. Tulisannya surga. Yang kita cari itu bukan namanya, teman-teman, tapi isi dalamnya. Isi dalamnya seperti apa? Kan begitu. Kalau mereka bilang surga yang mereka klaim itu gampang dapatnya. Ya iya gampang, karena di dalamnya menderita, teman-teman. Gimana? Nggak gampang. Isinya nyanyi terus gitu. Didapatkan bukan dengan usaha, didapatkan dengan orang yang berkorban. Ya iya, isinya gitu. Ngapain gitu? Ya.
Dan ini cukup menarik teman-teman. Terus kalau dibilang JDP mengalami perubahan karakter, banyak keluarganya yang melihat bahwa dia sekarang menjadi orang yang lebih baik. Ya saya nggak tahu dia dulunya orang seperti apa. Ya, saya nggak tahu. Kalau Effendi Usman kita tahu karena mamanya yang cerita. Kalau saya bilang apa adanya teman-teman. Kalau tahu saya bilang tahu, nggak tahu nggak, pasti saya nggak bilang. Jamal Dodi belum ada kesaksian dari keluarganya. Kalau Effendi Usman ada dari mamanya sendiri. Ini anak durhaka. Yang ngomong kamu durhaka, mama kamu, bukan saya. Jangan komplain ke saya. Kan gitu. Jadi kalau dia pernah ya nggak bisa beli bodrek gitu. Setelah masuk Kristen. Kenapa beli bodrek gitu? Apa karena masuk ke Kristen membuat kamu sakit kepala sehingga harus beli bodrek? Saya baru tahu ya, ada orang nggak bisa beli bodrek tapi bisa jalan-jalan, bisa ganti iPhone Pro Max gitu kan. Konyol juga gitu. Dan setahu saya yang laku di mereka tuh Panadol ya. Panadol lebih cocok untuk kalian. Bodrex itu dosisnya agak kecil. Terus kitab mereka tuh kitab yang paling jujur gitu. Kejelekan-kejelekan rasulnya juga dimasukin. Beda dengan yang di sebelah. Ditutup-tutupin. Sekarang saya mau tanya teman-teman. Para nabi dan rasul ya. Itu manusia. Oke. Yang perlu dicatat itu adalah perbuatan dia yang berhubungan dengan siarnya, pengajarannya. Ngapain dicatat yang nggak ada guna? Contohnya, ada nabi diperkaos sama anak perempuannya sendiri. Jadi anak perempuannya kasih bapaknya mabuk, setelah bapaknya mabuk, diperkaos bapaknya. Pertanyaannya faedahnya apa? Faedahnya apa teman-teman? Kan sesuatu tuh dicatat kalau ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, untuk apa dicatat? Contoh, ada orang yang lari telanjang saat Yesus mau disalibkan. Saat Yesus ditangkap. Pertanyaannya siapa yang lari telanjang itu? Nggak tahu mereka. Terus, untuk apa ditulis? Apa faedahnya? Sedangkan orang-orang saja bikin autobiografi, teman-teman. Yang dimasukin itu ya cerita-cerita yang ada kaitannya dengan perjalanan hidupnya itu. Kalau nggak ada, untuk apa gitu? Terlalu banyak hal-hal yang nggak penting di dunia ini, teman-teman. Dan itu sebenarnya nggak ada gunanya. Pernah nggak kalian berpikir bahwa hidup kita itu kadang-kadang kita gunakan untuk hal-hal yang nggak bermutu dan nggak ada efeknya gitu? Saya ambil contoh ya. Sekarang ini kan kita sering nonton TikTok ataupun YouTube Short. Scroll gitu kan. Tiba-tiba sudah habis 2 jam. Yang saya mau tanya, ingat nggak apa yang kamu scroll 2 jam yang lalu? Atau nggak 1 jam yang lalu? Kamu scroll itu apa sih? Lupa kita teman-teman. Sehingga saya mulai berpikir, saya nggak mau scroll lagi TikTok teman-teman. Karena menghabisin waktu saya, terus kedua, ternyata nggak ada faedahnya. Kecuali ada informasi yang bagus. Tapi lebih banyak hiburannya. Hiburan yang besok pun saya udah lupa. Saya cuma ketawa waktu nonton aja. Waktu nonton ketawa, tapi besoknya ya udah hilang gitu aja. Mending waktu yang saya miliki, yang terbatas ini ya. Karena kita waktu kita di dunia terbatas. Kita gunakan untuk yang bermanfaat, teman-teman. Ya. Bisa kita gunakan untuk aktivitas ngaji. Ya, ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau saya memilih, kalau ada waktu lebih ya mungkin saya akan membantu orang lah. Karena menurut saya hidup itu ya sangat pendek di dunia ini. Mau itu 80 tahun, 70 tahun, itu bentar aja udah lewat, teman-teman. Jadi pastikan hidup ini harus bermanfaat, berguna. Kumpulkan pahala jariah sebanyak mungkin. Jangan malah digunakan untuk aktivitas main game, nonton yang nggak penting gitu. Saya kemarin sempat ikut kecanduan main game nih, gara-gara Kores nih. Awalnya gara-gara diejek sama Kores, ya supaya menunjukkan kalau kita lebih jago dari Kores, saya download gamenya juga. Dan supaya ngejar level dia, yang sudah 7 tahun dia main, saya 3 hari itu fokus main game, teman-teman. Dan mengurangi waktu tidur saya. Oke? Gara-gara itu saya demam. Ya kebanyakan main juga gitu mungkin. Kebanyakan pakai otak gitu kan saat main game. Fokus gitu. Akhirnya saya merasakan yang ada sakit,
Terus kedua nggak produktif sekali gitu. Main game tuh nggak produktif sekali. Itulah sekarang saya tutup. Kecuali hiburan ya sekedar gitu. Tapi kalau sampai berjam-jam, aduh ngapain ya. Mending saya gunakan waktu saya untuk mereaksi polikardus ya, atau turun ke jalan-jalan. Ada kegiatan apa kita lakuin. Nah, jadi lebih bagus seperti itu. Jadi saya sekarang mau fokus kembali membereskan channel-channel supaya ini bisa jadi gaung ya, untuk program-program kita supaya bisa maksimal. Kan lebih bagus seperti itu. Terus kalau dibilang kitab mereka ini jujur, jujurnya dari mana? Isinya aib, teman-teman. Itu mungkin namanya kitab aib gitu ya. Kalau yang seperti itu dibanggakan malah agak lucu gitu. Namanya kitab aib. Ada dibilang umat yang disuruh mati-matian membela Tuhannya sampai memenjarakan orang, sedangkan mereka, ya kalau mereka tuh dibela oleh Tuhannya. Saya agak bingung, kapan Tuhannya bela dia? Kalau Tuhannya bela mereka, kenapa masih ketakutan? Kenapa Agatha, ya, terus Edwin Metatron, Edis kabur dari Indonesia? Ataukah mereka nggak percaya Tuhan bisa membela mereka? Nampaknya seperti itu, teman-teman ya. Contoh nih, teman-teman, kalau kita yakin backing kita ini kuat, ada nggak rasa takut kita? Nggak ada, teman-teman. Raja sudah berpesan, Julius, gas, lakukan apapun yang mau kamu lakukan. Kalau ada yang berani macam-macam, lapor saya. Kira-kira berani nggak saya? Pasti saya maju tempur, teman-teman. Nggak ada yang saya takutkan. Ada bos saya di belakang. Kalau mereka ini kan bacot aja gitu. Mengatakan, oh backing kita Tuhan. Kita dibela sama Tuhan. Tapi kabur. Gitu. Ada apa-apa kabur paling cepat. Mereka tuh nggak punya iman, teman-teman. Orang yang punya iman nggak akan ketakutan seperti Polikardus ini. Itu aja sih. Ya, biar kalian tahu. Kalian tuh penakut karena kalian sebenarnya dari lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian tidak percaya Tuhan kalian. Di mulut kalian bilang percaya, tapi hati kecil kalian itu tidak percaya. Kalian ragu sehingga kalian ketakutan. Coba lihat umat muslim. Ada nggak ketakutan? Enggak. Itulah kenapa kita siap berjihad. Kita siap bertempur. Kita siap apapun juga. Kenapa? Karena lillahi ta'ala. Kenapa bisa lillahi ta'ala? Karena kita percaya Allahu Akbar. Allah kita maha besar, nggak ada masalah yang bisa membendung kita. Itu perbedaan kita. Oke? Jadi kalau dibilang, oh kalau mau masuk surga ya harus ikut aturan yang dibuat Tuhan. Ya betul. Ya, harus ikut aturan yang dibuat Tuhan gitu. Jangan menyembah kepada ilah-ilah lain. Itu aturan yang paling jelas supaya kamu masuk surga. Kalau dikatakan ya di Keluaran tentang 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhanmu adalah Allah yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Jadi kenapa keselamatan diangkat dari orang Israel? Karena kesalahan yang dibuat oleh bapaknya sekarang ditimpakan kepada anak-anak mereka. Seperti itu. Oke, cukup clear dan jelas ya. Dan buat kedua orang ini semangat terus ya, menyesatkan orang terus, gas terus. Ya mau gimana ya, bagi mereka pikir yang mereka lakukan itu kebenaran, tetapi yang mereka lakukan itu adalah menistakan Tuhan mereka sendiri. Dan bersiap-siaplah nanti di hari penghakiman nanti kalian akan membayar, kalian akan mendapatkan ganjaran dari segala perbuatan-perbuatan kalian. Tapi kalau secara pribadi, secara kemanusiaan, ya saya mengasihi kalian dua. Semoga bisa bertobat ya, semoga bisa bertobat. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman, kita sedang ada pergerakan, yaitu membangun sekolah mualafah MC ya. Dimana bulan depan, di bulan 5 nanti sudah akan aktif ini. Namanya adalah Sekolah Mualafah MC. Bagi teman-teman yang tergerak untuk partisipasi, dapat menghubungi nomor WA yang tertulis di bawah. Dan ya kurang lebih itu aja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.